kami hormati, sesaat lagi kereta api Bima akan... Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Bima akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun. You are my special. You are my special. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data primer berupa data hasil observasi sistem antrian pada pemeriksaan tiket keberangkatan di stasiun kereta api Gubeng Baru, Surabaya, yang dilakukan selama 2 jam 121 menit mulai pukul 7:19 hingga 9:20 WIB dan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Mengapa kami mengambil di hari Minggu? Karena tingkat kepadatan stasiun cenderung lebih tinggi ketika akhir pekan. Dan dikarenakan jadwal keberangkatan kereta api yang cukup padat, terdapat 5 jadwal keberangkatan kereta api yang menjadi perhatian dalam observasi ini. Di antaranya kereta Argo Wilis mengarah ke Bandung pukul 8:15, lalu kereta Argo Semeru mengarah ke Gambir pukul 9:05, lalu kereta Argo Mutiara Timur mengarah ke Tapang pukul 9:15, lalu Argo Ronggojati mengarah ke Cirebon pukul 9:25, dan Argo Arjuna Express mengarah ke Malang pukul 9:35. Penelitian ini mengobservasi 2 jenis antrian, yaitu antrian pemeriksaan tiket secara manual dan antrian pengecekan tiket secara otomatis. Pada antrian pemeriksaan tiket secara manual, penumpang akan menunjukkan boarding pass beserta kartu identitasnya kepada petugas untuk diperiksa. Sedangkan antrian pemeriksaan tiket secara otomatis menggunakan pintu gerbang dengan teknologi face recognition untuk memeriksa identitas penumpang itu sendiri. Sebenarnya untuk jumlah lajur penelitian pemeriksaan otomatis ini terdapat 4 lajur. Namun yang diamati hanya 1 lajur yang paling sering digunakan oleh para penumpang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia untuk mengamati keempat lajur pemeriksaan secara otomatis. Dan pada antrian pemeriksaan tiket di stasiun Gubeng Baru, Surabaya, yang kami amati yaitu yang pertama, waktu kedatangan penumpang yang akan melakukan pemeriksaan tiket. Lalu yang kedua, waktu penumpang masuk server atau melakukan pemeriksaan tiket. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian, kami mengurai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelidiki dan meningkatkan efisiensi sistem antrian di stasiun Gubeng Baru, Surabaya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama, kami menentukan tempat dan waktu penelitian, yang dimana penelitian ini sangat ditentukan oleh kebijakan pemilihan lokasi dan waktu yang optimal. Dan stasiun Gubeng Baru dipilih sebagai fokus utama untuk observasi kali ini, dengan perincian lebih lanjut mengenai waktu penelitian untuk memastikan hasil yang diperoleh memiliki
representatif, dan relevansi yang maksimal. Selanjutnya untuk kami melakukan observasi antrian di stasiun Gubeng Baru, yang dimana ini melibatkan pengumpulan data mengenai waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan agar memberikan wawasan mendalam tentang dinamika antrian yang ada. Selanjutnya analisa statistika deskriptif, yang dimana data yang sudah dikumpul akan dianalisis secara deskriptif agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan pola antrian di stasiun tersebut. Selanjutnya, pengukuran utilitas sistem untuk mengetahui pemenuhan steady state, yang dimana proses evaluasi ini dilakukan untuk mengukur utilitas sistem untuk memahami sejauh mana sistem antrian dapat mencapai kondisi steady state agar mencerminkan tingkat kestabilan dan keseimbangan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, uji distribusi eksponensial, yang dimana uji distribusi ini akan dilaksanakan pada waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan sebagai langkah untuk memvalidasi model distribusi mana yang cocok dengan karakteristik sistem antrian yang sedang kami amati. Selanjutnya, menentukan model antrian yang tepat. Dengan merujuk dari hasil distribusi, model antrian yang paling sesuai dengan kondisi di stasiun Gubeng Baru akan ditentukan, dan pemilihan ini akan membentuk landasan yang penting untuk mendalami pemahaman mengenai dinamika antrian di stasiun tersebut. Selanjutnya, mengukur ukuran kinerja sistem antrian, yang dimana pengukuran sistem antrian ini seperti tingkat kepadatan, waktu tunggu rata-rata, dan tingkat pelayanan. Dan hasil perhitungan ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir, diskusi perbandingan face recognition boarding gate dengan pemeriksaan secara manual, yang dimana dilakukan diskusi menyeluruh mengenai perbandingan antara sistem antrian yang diamati dengan implementasi face recognition boarding gate dan pemeriksaan tiket secara manual. Dan diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi terkini dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman penumpang. Tentang analisis dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang datanya dulu ya. Jadi kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Dari tabel yang dimunculkan dapat dilihat beberapa perbedaannya cukup signifikan sini. Dari jumlah penumpang sendiri, pemeriksaan manual tuh lebih banyak dibanding pemeriksaan otomatis. Dan ini menunjukkan sebenarnya penggunaan server yang otomatis perlu ditingkatkan dan mungkin dapat menjadi evaluasi dari PT KAI juga untuk melakukan sosialisasi atas fasilitas yang mereka berikan. Terdapat perbedaannya cukup signifikan juga di rata-rata waktu pemeriksaan. Cara manual itu 6,185 detik, sedangkan dengan cara otomatis itu hanya di bawah 3 detik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang histogram. Dapat lihat bahwa histogram yang sebelah saya ini menjelaskan tentang frekuensi kedatangan penumpang dan kedatangan penumpang yang melakukan pemeriksaan manual tiket ini sebenarnya cenderung lebih stabil dan jumlah kedatangannya itu sangat banyak ya, dibanding dengan kedatangan penumpang yang melakukan pemeriksaan otomatis itu cenderung tidak stabil dan jumlahnya cenderung sedikit. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang waktu antar kedatangan. Antar kedatangan dari pemeriksaan manual itu cenderung lebih cepat ya, dan kedatangan dari pemeriksaan otomatis itu lebih lama dan mungkin jaraknya cukup jauh-jauh. Kita juga menunjukkan histogram lama pemeriksaan. Dari histogram yang ditampilkan, histogram yang orange menunjukkan bahwa pemeriksaan manual itu lama pelayanan atau antrian itu sebenarnya cukup bervariasi, dan ini cukup bisa mengganggu dari antrian
itu sendiri. Sedangkan histogram sama pemeriksaan itu cukup stabil dan sangat cepat untuk melakukan antrian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dasar dari data yang kita peroleh. Yang pertama itu laju kedatangan. Laju kedatangan dari pemeriksaan manual itu cukup lebih banyak dibanding pemeriksaan otomatis, yaitu 2 penumpang per menit. Sedangkan pemeriksaan otomatis itu 1 penumpang per menit. Dengan rata-rata waktu kedatangan yaitu 0,5 menit untuk pemeriksaan manual dan pemeriksaan otomatis itu 0,9 menit. Selanjutnya kita akan membahas tentang laju pelayanan. Di sini laju pelayanan dari pemeriksaan manual itu 9,7 penumpang per menit. Dan dibanding dengan pemeriksaan otomatis jauh lebih banyak, 20,054 penumpang per menit. Lalu kita langsung bahas tentang utilitas sistem. Dari pemeriksaan manual sendiri itu utilitas sistemnya cukup baik karena mungkin kita mengambil data saat hari biasa, bukan hari besar. Dan mungkin saat hari besar seperti Natal dan Tahun Baru atau Lebaran, utilitas sistemnya pasti akan meningkat dan mungkin lebih dari 1. Sejauh data yang kita dapat, kedua pemeriksaan ini memenuhi standar dari steady state. Selanjutnya, ukuran kinerja sistem akan dimulai dengan perhitungan rata-rata jumlah penumpang dalam antrian atau LQ menggunakan aproksimasi Marshall dan aproksimasi Kramer and Langenbach-Belz atau KLB. Nah, di mana ukuran kinerja sistem yang akan diukur adalah perhitungan rata-rata jumlah penumpang dalam sistem atau L, lalu rata-rata waktu menunggu dalam antrian WQ, dan rata-rata waktu berada di dalam sistem W berturut-turut menggunakan basis persamaan Little. Nah, setelah kita menggunakan aproksimasi Marshall dan aproksimasi Kramer dan Langenbach-Belz, ditemukan bahwa berdasarkan ukuran kinerja sistem pada tabel 6, rata-rata jumlah penumpang pada antrian dan sistem baik pada pemeriksaan manual maupun otomatis adalah sebanyak 0 penumpang. Hal ini memang dapat terjadi karena utilitas sistem yang cukup rendah pada antrian pemeriksaan manual dan sangat rendah di pemeriksaan otomatis. Selain itu, laju layanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan laju kedatangan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan tidak adanya penumpang dalam antrian atau sistem. Dari aspek rata-rata waktu menunggu dalam antrian pemeriksaan manual adalah sekitar 2 detik, sedangkan rata-rata waktu menunggu dalam antrian pemeriksaan otomatis itu kurang dari 1 detik. Selain itu, rata-rata waktu penumpang berada dalam sistem pemeriksaan manual adalah sekitar 8 detik, sedangkan rata-rata waktu penumpang berada dalam sistem pemeriksaan otomatis adalah sekitar 3 detik. Selanjutnya mengenai perbandingan boarding sistem otomatis dengan face recognition dan boarding dengan sistem manual dengan bantuan petugas. Pertama-tama dapat dilihat dari aspek laju layanan. Laju layanan pada sistem otomatis itu 2 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem manual. Hal ini berarti bahwa penggunaan face recognition pada sistem otomatis dapat mengurangi waktu pemeriksaan tiket calon penumpang. Selanjutnya, dilihat dari tingkat utilitas sistem otomatis itu 4 kali lebih rendah dibandingkan sistem manual. Hal ini berarti bahwa proses masuk keluarnya penumpang itu lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem manual. Selanjutnya, dari rata-rata waktu yang dihabiskan penumpang pada sistem untuk sistem otomatis itu 2 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem manual. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi face recognition pada sistem boarding otomatis ini dapat secara efektif mengurangi waktu pemeriksaan tiket dan mempercepat proses boarding jika dibandingkan dengan proses manual sebelumnya. Namun walaupun begitu,
Sebenarnya jika dilihat dari frekuensi dan laju kedatangan, maka dapat dilihat bahwa penumpang itu sebagian besar masih lebih memilih menggunakan sistem manual. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa penumpang itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk wajah dan identitas diri pada aplikasi KAI. Penumpang yang belum mendaftarkan diri di aplikasi KAI tidak akan dapat menggunakan fasilitas face recognition. Sebenarnya untuk dari sisi KAI sudah menyediakan kios yang akan membantu penumpang untuk menggunakan teknologi facial recognition ini. Nah, selanjutnya untuk faktor kedua adalah batasan usia pengguna. Untuk mendaftarkan diri pada aplikasi KAI untuk face recognition itu terdapat batasan usia, sehingga anak-anak di bawah umur itu tidak akan dapat menggunakan facial recognition. Sehingga untuk keluarga-keluarga yang masih bepergian dengan anak di bawah umur tidak akan dapat menggunakan boarding sistem otomatis, namun harus memilih menggunakan boarding manual. Selanjutnya ada pada keterbatasan pada face recognition itu masih hanya diterapkan pada perjalanan antar kota, sehingga penumpang kereta dalam kota tidak akan dapat menggunakan teknologi face recognition ini dan harus menggunakan boarding manual. Kesimpulan yang bisa diambil adalah berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan pada sistem antrian pemeriksaan manual dan otomatis, ditemukan bahwa penerapan teknologi face recognition pada boarding gate dapat mempercepat proses boarding secara signifikan dibandingkan dengan pemeriksaan manual. Temuan ini diperkuat oleh tingkat utilitas sistem otomatis yang hampir 4 kali lebih rendah dari sistem manual, yang berarti proses masuk keluarnya penumpang di sistem otomatis itu jauh lebih cepat. Penumpang juga menghabiskan waktu 2 kali lebih sedikit pada sistem otomatis dibandingkan sistem manual. Walaupun begitu, sebagian besar penumpang masih cenderung memilih untuk menggunakan sistem manual sebagai opsi boarding mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah syarat pendaftaran identitas dan informasi wajah pada aplikasi KAI, batasan umur pengguna, dan tidak tersedianya layanan face recognition untuk penumpang kereta api lokal. Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan intensitas sosialisasi face recognition kepada calon penumpang sehingga lebih banyak orang yang sadar dan mengerti mengenai kemudahan dari penggunaan face recognition untuk boarding kereta api. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.